tema yang saya masih sukai juga Tuhan berbicara bagi saya, yaitu membangun kehidupan yang bermakna. Wah, ini. Dan ini sudah bahagian yang ketiga, saudara-saudara. Seri yang ketiga, membangun kehidupan yang bermakna. Saya kira ini yang menjadi prinsip hidup kita. Bapak Ibu ingin hidupnya bermakna, amin? Hidup sia-sia apa gunanya? Saya ingat satu lagu begini. Apa arti hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tidak berarti lagi. Semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi tanpa Yesus kita miliki. Dan kita sudah percaya dan yakin bahwa kehidupan yang bermakna itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa mencari makna kehidupan di dalam dunia ini. Tapi kehidupan yang bermakna itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita masih di awal tahun, kita tetap dibekali untuk bagaimana membangun kehidupan kita yang bermakna itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka menjadi pertanyaan bagi kita ya. Kalau kehidupan yang bermakna adalah sebuah kehidupan yang berproses selama di dunia ini dalam rencana Tuhan, menuju kepada kekekalan, dan itu yang kita alami. Apa ciri-cirinya? Alkitab mengajarkan kepada kita beberapa prinsip yang harus kita pegang agar kita terus menikmati, membangun kehidupan kita yang bermakna. Ya, cirinya yang pertama, saudara-saudara, kehidupan yang bermakna diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, yaitu kehidupan yang tetap tinggal dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang temukan saya bacakan bagi kita demikian. Bapak Ibu juga boleh ikut baca bersama-sama saya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, ini sebuah nasihat yang indah sekali ketika Tuhan Yesus sebelum menghadapi penderitaan ditangkap dan disalibkan, dan dia memanggil murid-muridnya dan dia memberi banyak nasihat kepada mereka, dan salah satunya yaitu tinggal di dalam dia. Konteks ini saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus ini, yaitu dalam konteks kalau tantangan akan datang, bagaimana sikap kita? Masih mau tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Ini sebentar konteks ini Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Murid-murid akan terkocar-kacir imannya. Ada yang menyangkal dia dan lain-lain. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus tetap tinggal di dalam aku.
Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Tantangan seberat apapun yang akan kamu hadapi, kamu harus tetap punya komitmen tinggal di dalam aku. Nah, apa alasannya harus tetap tinggal di dalam Tuhan ya? Saudara, kalau kita baca di sini banyak sekali alasannya. Ya, harus tetap tinggal supaya akan diproses oleh Tuhan supaya berbuah banyak. Tuhan akan membersihkan kita. Tuhan mau kita berbuah. Alasan berikut, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuah, saudara-saudara. Berbuah itu menghasilkan sesuatu yang produktif, yang indah. Dan hanya dimungkinkan kalau kita tetap tinggal dalam hubungan dekat dengan Tuhan. Mengapa tetap tinggal, saudara? Kalau saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, hidup Anda akan menjadi kering. Kering imannya, kering kerohaniannya, kering semangat hidupnya. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Kalau sudah kering, di situ digambarkan akan diikat, dikumpulkan orang, lalu dibakar. Berarti hidup itu tidak bermakna lagi. Hidup itu tidak berguna kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Banyak itu berarti pohon anggur yang produktif berbuah banyak, saudara-saudara. Ya, ini yang Tuhan mau kita semua juga supaya produktif ya, berbuah banyak. Banyak hal yang di dalam rencana Tuhan biarlah digenapi dalam kehidupan kita. Jangan dihambat oleh karena dosa kita. Jangan dihambat karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Rencana-rencana Tuhan terlalu baik bagi kita. Ya, masa depan kita yang penuh harapan itu semua dalam rencana Tuhan. Tapi bagaimana itu semua bisa terwujud? Kuncinya adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan bergeser iman. Walaupun dalam dunia ada banyak cobaannya ya. Godaan kita banyak ya. Dari harta kekayaan dunia sebagai kekhawatiran dunia itu sebagai kegelisahan. Ya, menggoda banyak orang. Yesus sendiri ditawarkan harta kekayaan yang melimpah. Setan bilang, kalau kau sujud menyembah aku, akan kuberikan dunia ini kepadamu. Tawaran setan juga ada, saudara-saudara kan. Banyak orang tertarik dengan hal-hal dunia dan lupa hidup di dalam Tuhan. Banyak orang juga menyangkal imannya, tinggalkan Yesusnya, dan rela demi hal-hal yang lain di dunia ini. Daya tarik dunia begitu luar biasa, bukan? Ancaman-ancaman yang ada dalam dunia. Kamu masih tetap Yesusmu? Kamu masih tetap percaya Dia? Orang menyangkal karena takut. Banyak hal yang mengakibatkan orang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus bicara konteks ini dengan murid-muridnya. Mereka akan hadapi masalah. Mereka akan hadapi tantangan, ancaman. Dan mereka harus tetap tinggal di dalam Dia. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya? Maukah hidup kita bermakna ke depan? Apakah komitmen kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Amin. Amin. Dalam keadaan apapun tetap tinggal. Ada orang bilang aku tetap tinggal. Kalau aku doa Tuhan jawab doaku. Aku tetap tinggal. Kalau aku diberkati berlimpah-limpah, baru aku tetap tinggal. Wah, itu alasan-alasan yang menyusahkan nanti ke depan. Mengecewakan. Saudara, kita tinggal dulu baru berbuah. Bukan berbuah baru tinggal. Konteksnya Tuhan Yesus. Kalau kamu tetap tinggal, kamu akan berbuah banyak. Lah ini enggak tetap tinggal, mau berbuah itu bagaimana, saudara-saudara? Mari, saya percaya Tuhan punya rencana indah. Nah, untuk berbuah banyak itu kan ada prosesnya ya. Prosesnya di sini yang kamu bersih, dipotong, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi. Firman-Ku perlu tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ada proses-proses di dalamnya. Bapak Ibu, tinggal di dalam Tuhan, ada proses-proses. Karena itu mari kita siap. Kehidupan kita indah di mata Tuhan. Itu yang Tuhan rancangkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menghendaki supaya kita berbuah banyak. Situ ayat menarik sekali Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak.
Jadi Tuhan mau kita juga berbuah banyak. Saya berdoa buat jemaat semua supaya berbuah banyak. Amin. Mau berbuah banyak, entah dalam apa sajalah, berbuah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Raihlah keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan inginkan. Ya, mari. Tapi syaratnya apa? Tinggallah di dalam Kristus. Tinggal pada semangatnya cinta Tuhan, melayani Tuhan, berbakti beribadah kepada Tuhan. Itu nomor satu, Bapak Ibu. Tinggal di dalam Tuhan. Ya, jadi prinsip untuk membangun kehidupan yang bermakna diajarkan di sini adalah kehidupan yang tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu juga berarti membuktikan kesetiaan kita, ya. Ya, jemaat kita ini orang-orang yang setia, Bapak Ibu. Kita setia di dalam Tuhan, ya. Saya ke Jakarta itu reuni juga, bertemu dengan 3 sahabat dekat. Itu teman SMP. Teman SMP. Bapak Ibu, kalau ketemu teman SMP itu gimana, ya? Apalagi semuanya sudah kepala 6. Ya, sudah keriput-keriput. Ya, sudah opa-opa. Ya, ada yang gigi sudah ompong. Jadi, ayo periksa gigi. Nah, ada yang ngomong. Wah, sudah rambut putih. Mereka ganggu saya. Wah, ini Pak Salmon ini yang rambutnya belum putih. Hah, sudah putih semua. Tiap bulan saya cat ini. Ya, saudara-saudara, reuni. Tapi kami reuni dalam Tuhan itu adalah kami bertiga ini jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta semua. Melayani Tuhan dengan setia. Sudah punya cucu semua. Ya, saudara, bertobat bersama-sama. Cinta Tuhan sama-sama. Ya, jadi kita katakan, biarlah sampai kita menutup mata, kita tetap setia dengan Tuhan. Reuni itu membangkitkan semangat kami untuk setia dengan Tuhan. Saudara, tinggal di dalam Tuhan itu indah sekali. Prinsip yang kedua yang diajarkan kepada kita, saudara-saudara, membangun kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, Bapak Ibu. Bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, ya. Mau diberkati supaya jadi berkat, saudara-saudara. Dan kita juga demikian, membangun kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan indah sekali. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan Abraham yang luar biasa, ya. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang dibangun atas panggilan Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan? Ya, tetap. Supaya dengan diberkati kita menjadi berkat. Hanya mari kita definisikan kembali. Diberkati itu bukan hanya dompet kita tebal. Bukan hanya uang di rekening. Bukan hanya kita memiliki materi. Itu ya juga, karena Tuhan sudah janjikan memberkati, memelihara kita. Tetapi diberkati dengan banyak hal. Umur panjang. Nah, dengan umur panjang, sehat, kuat, kita juga bisa melayani, memberkati orang lain, kan? Diberkati dengan hikmat dan pengetahuan. Perlu juga orang dengan pengetahuannya, dia bisa melengkapi orang yang kurang pengetahuannya, begitu kan? Diberkati dengan kesehatan, umur panjang,
diberkati dengan hikmat dan pengetahuan. Diberkati dengan apa lagi? Pengalaman. Hidup kita itu penuh dengan pengalaman dari hari ke hari. Itu berkat itu Bapak Ibu ya. Ada yang pernah sakit bagaimana mau mati kemudian doa dan sembuh. Itu juga berkat. Berkat itu berkat pengalaman tuh. Nah, berkat pengalaman itu Bapak Ibu bisa ceritakan kepada orang yang sedang sakit mau mati. Jangan mati dulu. Aku punya pengalaman mau mati gak jadi mati. Dan akhirnya membangkitkan semangat orang yang mendengar. Bapak Ibu sudah diberkati dalam banyak hal. Diberkati dalam keluarga, membangun keluarga. Nah sekarang memberkati orang yang sedang baru mau membangun keluarga. Dalam pengalaman-pengalaman hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya ke Jakarta itu juga ada satu tujuan yang paling utama. Bertemu dengan seorang penulis profesional. Dia suka tulis buku tentang, ada tokoh nasional juga yang sudah ditulis, biografi kehidupan. Dan karena sudah kenal saya juga ingin biografi kehidupan saya ditulis. Pengalaman-pengalaman sejak lahir sampai hari ini. Sebentar lagi kalau Tuhan panggil, ada buku yang ditinggalkan. Saya juga penulis, tapi saya tidak boleh tulis tentang diri saya. Orang yang harus menulis tentang saya. Jadi dia tanya macam wawancara saya berjam-jam, beberapa hari. Semua cerita sejak lahir, di mana, keluarga bagaimana, pelayanan bagaimana, hidup bagaimana, susah bagaimana, menderita bagaimana. Semuanya. Ya nanti mungkin bisa jadi buku tebal. Karena dia minta semua foto-foto, bukti-bukti juga. Ya sudah. Saudara-saudara, itu pengalaman hidup. Semoga kalau saya sudah tidak ada lagi, buku itu masih ada. Memberkati Bapak Ibu semua, memberkati banyak orang. Amin. Diberkati untuk tidak harus berkati dengan uang kan. Kita bisa berkati dengan banyak hal. Apa yang kita bisa? Abraham diberkati untuk memberkati. Semua anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan supaya menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu terkasih, biarlah tahun 2024 ini bilang, Tuhan saya tidak mau diberkati terus saja. Oke, silakan berkati saya Tuhan, tapi saya juga menjadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kehidupan semacam inilah namanya kehidupan yang bermakna. Hidup yang tidak bermakna adalah hanya mau diberkati, diisi. Tidak pernah mau menjadi berkat bagi orang lain. Itu hidup tiada makna, saudara-saudara. Yang dirancang Allah hidup bermakna adalah Anda diberkat dan saya diberkati. Dan orang lain juga mau menerima berkatnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, itu saling ini. Prinsip yang ketiga yang harus kita pegang agar hidup kita tetap bermakna adalah kehidupan yang dikontrol oleh atau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, teksnya kita coba baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 Bapak Ibu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 mengajarkan kepada kita di sana bahwa barang siapa yang menjadi milik Kristus, oke, ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh. Dalam konteks ini adalah sebelumnya bicara tentang orang yang hidupnya dikontrol, dipimpin oleh kedagingan, keinginan daging saja. Dan bertentangan dengan keinginan Roh. Dan itu ada dalam diri kita. Dan itu satu perjuangan. Tetapi orang yang hidupnya bermakna, dia harus dipimpin oleh Roh. Kalau dipimpin oleh kedagingan, tidak ada maknanya. Karena kalau kedagingan saja, saudara-saudara, ayat yang ke-19 merinci tentang hal-hal itu ya. Di situ dikatakan bahwa
perbuatan daging telah nyata, yaitu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Oh, hal-hal itu bukan kehidupan anak Tuhan. Dan itu berarti hidup yang tidak bermakna, saudara-saudara. Ya. Hidup yang dikontrol oleh roh menghasilkan buah-buah yang indah. Ayat 22 mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah orang yang memiliki pola hidup yang dibaharui dan bermakna di hadapan Tuhan. Rindu Bapak Ibu? Amin. Dan itu tidak bisa dihasilkan oleh diri kita sendiri. Kita nggak bisa berbuat baik karena kecenderungan kita selalu berbuat jahat. Tetapi ingat Roh Kudus ada dan mau menolong kita masing-masing. Ketika kita berbuat salah, ada bisikan di dalam hati kita, kamu berdosa. Ketika kita marah-marah, sabar gitu. Jadi ada pengontrolan internal dari dalam diri kita. Ada pikiran-pikiran negatif. Roh Kudus menolong kita buang itu semua. Hidup kita akhirnya menjadi bermakna. Tapi kalau kita tumbuh kembangkan semua yang negatif dalam diri kita, kita dikontrol oleh keinginan daging kita, maka hidup kita menjadi tidak bermakna lagi. Karena itu orang-orang yang hidupnya bermakna, mereka relakan hidup dia tiap hari dikontrol oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Apakah pagi ini Roh Kudus bicara di pikiran hati Bapak Ibu? Ayo ke gereja. Bukan pergi cari Pak Salmon di sana. Tidak. Datang dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Hidup yang dikontrol itu menempatkan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara-saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu mau dipimpin? Maka dapat statusnya adalah anak. Kalau kita adalah anak, kita minta apa kepada Bapa, pasti Bapa kasih kan? Bapa peduli anak-anaknya, Bapa memberkati anak-anaknya, Bapa melindungi anak-anaknya, Bapa menyertai anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, hidup yang bermakna itu kehidupan yang terus dikontrol, ya, dipimpin oleh Roh Allah. Kiranya Bapak Ibu tidak padamkan roh, ya. Dalam diri Bapak Ibu tetap ada semangat yang bernyala-nyala. Memuji Tuhan dengan semangat, dengan roh Allah. Ini alat-alat musik ini baik semua suaranya, pemain-pemainnya juga hebat-hebat. Ini pemandu pujian juga, singer, semuanya bagus. Itu hanyalah alat-alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Untuk menolong roh kita untuk tetap bernyala-nyala memuji Tuhan. Dengan nasihat dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, tetapi bertekunlah dalam doa. Roh kita tetap bernyala-nyala. Mungkin Bapak Ibu pagi ini datang, ada yang punya masalah macam-macam Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu apa masalahnya. Saya juga mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Tapi saya berdoa buat Bapak Ibu, saya percaya Tuhan ada. Semua kita tidak usah berharap kepada manusia. Juga tidak usah berharap kepada kekuatan kita. Mari kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Saudara percaya mujizat masih ada. Saudara percaya Tuhan itu ada yang akan menjawab doa-doa kita. Tuhan itu ada yang akan membuka jalan bagi kita. Tuhan itu ada yang siap menolong kita. Jadi jangan putus asa. Bersabar, berharap kepada Dia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Abraham yang kita singgung tadi, dia akhirnya memang diberkati berlimpah-limpah.
Tapi jangan lupa, proses yang dihadapi Abraham itu cukup panjang. Proses yang dihadapi Abraham itu menyakitkan. Dia dipanggil sebagai orang kaya raya. Dia pergi, tiba-tiba habis semua. Dia harus pergi minta makan ke negeri lain. Habis-habisan. Dia diuji lagi imannya. Anak tunggal hanya satu-satunya. Tuhan ambil, Tuhan mau ambil. Saudara-saudara, itu ujian iman yang luar biasa. Ya, sebelum diberkati lagi ya, ada proses-proses yang begitu panjang. Ya, saya rindu Tuhan ambil yang Tuhan mau. Itu sakit bagi Abraham. Tapi dia taat dan dia rela. Gitu kan. Pak Salmon juga, diambil Tuhan istri. Ya ambil saja sudah Tuhan, walaupun saya tidak rela. Saudara-saudara, ada proses-proses pembentukan. Tapi akhirnya Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan ajak kita semua ya. Kehidupan di dalam Tuhan itu tetap tinggal di dalam Dia. Nyanyian yang indah mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri di tengah dunia berdosa ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Ya, tim musik bisa menolong kita, singer bisa menolong kita. Kita refleksikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sudah mendengarnya. Beri kesempatan untuk Tuhan Roh Kudus menanamkan 3 prinsip ini dalam hidup ini, yaitu kita membangun kehidupan kita yang bermakna dengan komitmen kehidupan yang tetap tinggal di dalam Kristus, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan apapun saya tetap tinggal di dalam Dia. Kehidupan yang bermakna adalah diberkati, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita ingin jadi berkat, walaupun berat, sulit, dibentuk terus jadi berkat. Yang terakhir, dunia semakin menggoda dengan banyak tawaran-tawarannya, tapi kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang dikontrol oleh Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dari hari lepas ke sehari ya. Mari kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap saat tak dapat jalan sendiri. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita mencapai kehidupan yang bermakna itu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan ada di dalam Tuhan. Kita katakan kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus menuntun kita dari hari lepas ke sehari. Peganglah tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepadamu Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran.
surgalah, simfoni Ajaiblah Tuhan kita Yesus. ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri warna, Yesus nama